Salam, selamat siang sahabat terkasih. Di tengah kesibukan siang hari ini, kita mengambil waktu untuk sejenak berhenti, menarik napas, dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Firman ini menolong kita melihat hidup bukan dari sudut pandang kesibukan manusia, tetapi dari kedaulatan Allah atas waktu. Mari kita sama-sama membaca dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sahabat terkasih, hidup tidak berjalan secara acak. Ada keteraturan ilahi. Tuhan menetapkan waktu bagi setiap peristiwa dalam hidup. Ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Sahabat terkasih, hidup memiliki awal dan akhir. Ada masa membangun dan ada masa melepaskan. Semua ini berada dalam batas waktu yang Tuhan izinkan. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Sahabat terkasih, ini menggambarkan realitas dunia yang rusak, namun juga pengharapan akan pemulihan. Tuhan bekerja bahkan di tengah kehancuran. Ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Sahabat terkasih, emosi manusia diakui oleh firman Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita selalu kuat. Ia mengizinkan kita merasakan seluruh kehidupan. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Sahabat terkasih, ada masa membangun relasi. Ada masa menjaga jarak. Hikmat diperlukan untuk mengetahui kapan melakukan keduanya. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Sahabat terkasih, tidak semua hal harus dipertahankan. Kadang Tuhan mengajar kita untuk melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Sahabat terkasih, kebijaksanaan rohani terlihat dari kemampuan untuk tahu kapan diam dan kapan bersuara. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Sahabat terkasih, ayat ini menunjukkan ketegangan hidup manusia. Namun, tujuan akhir Tuhan selalu menuju damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Pengkhotbah mulai mempertanyakan makna usaha manusia jika hanya dilihat dari hasil lahiriah. Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan mereka. Sahabat terkasih, hidup memang penuh jerih payah. Firman ini jujur dan tidak menyangkal realitas kelelahan manusia. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah
dari awal sampai akhir. Sahabat terkasih, keindahan tidak selalu terlihat sekarang. Tuhan bekerja dalam waktunya, bukan waktu kita. Ayat 12, Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Sahabat terkasih, Tuhan mengizinkan manusia menikmati hidup, bukan hidup dalam tekanan tanpa sukacita. Ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Sahabat terkasih, bukan hanya hasil, tetapi kemampuan menikmati hidup adalah anugerah dari Allah. Ayat 14, Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Sahabat terkasih, karya Tuhan sempurna dan tidak dapat diubah manusia. Ini menumbuhkan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ayat 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Sahabat terkasih, Tuhan memegang masa lalu, kini, dan masa depan. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk hidup dengan tenang di dalam waktu Tuhan. Tidak tergesa-gesa, tidak menolak musim, dan tidak takut akan hari esok. Sahabat terkasih, di siang hari ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Musim apa yang sedang kita jalani? Apakah kita sedang menolak musim itu? Atau kita belajar mempercayakan waktu kita kepada Tuhan? Firman Tuhan ini tidak meminta kita untuk memahami segalanya, tetapi percaya bahwa Tuhan bekerja, bahkan ketika kita tidak mengerti. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang kekal, terima kasih untuk firman-Mu yang menenangkan hati kami. Ajari kami menerima setiap waktu yang Engkau izinkan. Saat kami bekerja, Engkau menyertai. Saat kami lelah, Engkau menguatkan. Saat kami menunggu, Engkau tetap bekerja. Kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami setia di waktu yang Kau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama untuk pembacaan Alkitab hari ini. Kiranya firman Tuhan dari Pengkhotbah 3 ayat 1-15 menolong kita menjalani setiap musim hidup dengan iman dan pengharapan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.